Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaifa halukum? Semoga kalian semua dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu hadis secara riwayat, yaitu ilmu hadis yang mencakup tentang periwayatan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi, atau ilmu yang meriwayatkan sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang ilmu hadis secara diroyah. Dalam istilah lain diistilahkan dengan ilmu usul hadis. Nah, hadis itu juga ada usulnya. Seperti halnya dalam fikih itu ada usulnya. Fikih adalah hukum untuk orang yang ketaklif, kan seperti itu. Nah, sebelum timbulnya hukum itu ada namanya ijtihad atau istidlal. Nah, di sini dikemas dalam ilmu usul fikih. Begitu pula dalam hadis. Hadis sebelum kita mengetahui ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif atau yang lain-lain, kita harus mempelajari ilmu usul hadis. Nah, berarti ini adalah penggalian hadis. Istilah lain untuk mengistidlalkan, oh hadis ini adalah sahih, hadis ini adalah hasan, hadis ini adalah dhaif, atau hadis ini maudhu. Paham tem? Nah, kita akan baca dulu. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Buka kitabnya halaman 5, ilmul hadis diroyah, langsung ke at-ta'rif al-masyhur, definisi yang masyhur. Wa ta'rifu al-masyhur, adapun definisi yang masyhur, yang terkenal, li ilmi mustalahil hadis, untuk ilmu mustalahul hadis, huwa yaitu ilmu biqawanina, dengan undang-undang, yu'rafu biha ahwalus sanad, untuk mengetahui keadaan sanad, wal matni dan matan. Artinya ilmu mustalahul hadis itu apa? Yaitu ilmu dengan peraturan yang sudah ditetapkan itu kita bisa mengetahui keadaan sanad dan matan hadis. Sanad itu adalah rantai perawi hadis. Kalau di kita berarti guru-gurunya, guru-guru kita itu sanad kita sampai kepada Rasul, dan mengetahui tentang matan hadis, isi hadisnya. Isi hadis seperti contoh innamal a'malu binniyat. Ini isi hadisnya. Apakah ini benar atau salah? Nah, itu adalah tugas daripada ilmu mustalahil hadis. Syarhut ta'rif, penjelasan definisi. Yang pertama, al-qanun. Qanun, undang-undang atau peraturan. Al-muradu bihi, yang dimaksud adalah ma yadbitu juz'iyat, sesuatu yang mengatur tentang bagian-bagian. Sawaun akana ta'rifan, baik berupa definisi, au qaidatan atau kaidah. Tadi dalam ta'rif mustalahul hadis tadi kan mengatakan ilmun biqawanin. Nah, qanun itu apa? Qanun itu adalah sebuah keputusan untuk mengatur bagian-bagian tertentu. Di sini sawaun kana ta'rifan au qaidatan, baik berupa definisi atau sebuah kaidah. Seperti dalam pesantren ada peraturan. Nah, peraturan itu qanun. Jadi
peraturan di pesantren ini adalah sesuatu yang mengatur setiap bagian-bagian tertentu. Ada peraturan, kalau di pesantren kita ada peraturan makan, ada peraturan untuk sholat jamaah, ada peraturan untuk tidur, ada peraturan dan lain-lain. Nah, itu namanya qanun. Kemudian istilah yang kedua ada as-sanad. Sanad itu apa? Huwa yaitu at-tariqu al-musilatu ilal matni. Jalan yang mendatangkan kepada matan. Ai ar-rijalu, maksudnya ar-rijalu yaitu para rawi al-musiluna yang sampai ila matni hadisi, sampai pada matan hadis. Syaikhon baik berupa syekh guru, an syaihin dari guru yang lain, ila ayyasila ila lafadil hadis, sampai kepada lafadz hadis. Wasumiya at-tariqu sanadan, dan dinamakan jalan ini, torik ini atau metode ini dinamakan apa? Sanadan, sanad. Li'timadil huffadi, karena berpegangannya para hafidz. Hafidz di sini adalah orang yang ahli hadis, penghafal hadis, bukan penghafal Al-Qur'an. Kalau penghafal Al-Qur'an itu ada istilah lain yaitu hamilul Qur'an, bukan hafidz. Li'timadil huffadi alaihi, atasnya, atas sanad tersebut, atas thoriqus sanad tersebut, fil hukmi, dalam hukum, alal hadisi, atas hadis. Nah, sanad di sini adalah sebuah jalan menuju ke sanad. Jadi kita bisa tahu ini hadis innamal a'malu binniyat itu dari mana? Otomatis kalian dari guru. Semisal dari saya. Kemudian saya dari guru saya. Kemudian guru saya dari gurunya sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai kepada Rasul. Nah, inilah pentingnya sanad. Sanad itu adalah jalan menuju matan. Matan itu apa? Matan ya sabda Nabi, isi dari hadis tersebut. Nah, ketika seperti itu, ini sangatlah penting untuk agama. Sebabnya agama itu adalah kita menyampaikan. Bukan agama itu buah pemikiran kita, bukan. Maka dari itu, ketika agama itu dari Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya, maka dari itu kita membutuhkan namanya sanad. Makanya sanad dalam perkataan ulama itu mengatakan laulas sanadu laqala man qala, laulas sanadu laqala man syaa masya. Jikalau sanad ini tidak penting dalam agama, maka orang manapun dia akan bebas mengatakan tentang agama ini. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Makanya mengaji, belajar dengan ada sanadnya itu penting. Alhamdulillah di sini guru-guru kita yang mengajar di pesantren sini semuanya punya sanad semua kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu namanya sanad. Kemudian yang ketiga al-matnu, matan. Matan itu apa? Huwa yaitu mantaha ilaihi sanadu, sesuatu yang berakhir kepada sanad. Minal kalami, dari ucapan. Matan adalah sebuah perkataan yang sanad tersebut berakhir pada perkataan tersebut. Tadi saya contohkan, saya ini sanad dari guru saya. Yang terakhir itu apa? Yang terakhir yang kita dengar, yang terakhir sampai ke Rasul itu apa? Ya perkataan Rasul, sabda Rasul, yaitu hadis. Matan di sini adalah isinya hadis. Paham tuh? Al-isnadu, adapun isnad, huwa yaitu al-ikhbaru, mengkabarkan, menyampaikan,
antariqil matni, dari alur matan, dari jalur matan, wa hikayatuhu, dan hikayah matan atau menceritakan. Wa qad yudlaku, terkadang dimutlakan as-sanadu sanad alal isnadi, atas isnad. Terkadang istilah sanad itu juga diperuntukkan untuk isnad. Wal isnadi, dan isnad, alas sanadi, atas sanad. Nah, wal isnadu itu harokatnya keliru. Wal isnadu, dan isnad, alas sanadi, atas sanad. Fayakunani, maka keduanya mutarodifaini, yaitu kalimat mutarodif, sinonim, persamaan kata. Nah, kalau isnad itu adalah al-ikhbar, memberitakan dari jalan matan tersebut atau cara menceritakan hadis tersebut, itu namanya isnad. Kalau sanad itu kan perawinya, sanad itu perawinya, guru-gurunya. Kalau isnad itu cara kita memberitakan, cara kita meriwayatkan hadis. Itu perbedaannya. Namun dalam sisi lain, sanad dan isnad itu adalah sama, yaitu kalimat sinonim, persamaan kata. Baik, kita langsung ke maudu'nya. Objeknya itu apa? Halaman 7. Fa amma maudu'uhu, maka adapun objeknya, objek ilmu hadis itu apa? Farrawi, yaitu rawi, orang yang meriwayatkan hadis atau guru. Wal marwiyu, dan orang yang diriwayatkan. Min haisul qabul, dari sisi diterima hadis tersebut, warrodi, dan ditolak. Nah, objeknya itu adalah rawi atau sesuatu yang diriwayatkan hadisnya. Berarti objek daripada ilmu hadis itu membahas rawinya, membahas rawi dan membahas hadis yang diriwayatkannya. Dari sisi hadis tersebut bisa diterima atau ditolak. Maka dari itu ketika kita belajar hadis, itu tidak ada aib ketika kita membahas orangnya. Semisal ini rawi ini, semisal namanya si A. Oh, dia itu sukanya begini. Kejelekannya diperlihatkan semuanya. Enggak apa-apa. Itu bukan ghibah. Itu bukan menceritakan kejelekannya. Tidak. Ini dalam agama itu penting diutarakan. Sebabnya yang membawa agama ini harus benar-benar orang yang adil, orang yang sidik jujur, orang yang cerdas, orang yang kuat hafalannya, dan lain-lain. Nanti kita bahas dalam syarat hadis sahih. Nah, ketika seperti itu kita harus menguak tuntas perawinya. Menguak tuntas. Ketika ada orang meriwayatkan hadis, ini hadisnya bisa diterima atau tidak? Lihat orangnya itu baik apa enggak. Kalau semisal orangnya baik, mungkin bisa diterima. Kalau orangnya itu tidak baik, dalam artian tidak jujur, hafalannya lemah, itu otomatis tidak bisa langsung diterima. Maka dari itu level hadis itu bisa sahih atau dhaif, itu tergantung perawinya. Itu tergantung perawinya. Kemudian wa amma faidatuhu, adapun faidah ilmu hadis, fa ma'rifatu ma yuqbalu, yaitu untuk mengetahui hadis yang bisa diterima.
hadis atau rawi. Keduanya ini boleh sesuatu kan. Wa ma yuraddu, dan sesuatu yang ditolak min dalika, dari hal tersebut. Hal tersebut itu apa? Yaitu rawi atau hadisnya. Itu adalah manfaat daripada kita mempelajari ilmu hadis. Kemudian wa amma wadi'uhu, adapun orang yang merintis ilmu hadis, siapa yang meletakkan pertama kali ilmu mustalahul hadis atau mencetuskan, siapa? Fahuwa, yaitu Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan, yaitu Qadi Muhammad, nama aslinya Al-Hasan bin Abdurrahman. Hasan bin Abdurrahman Ibn al-Khallad Syahir Birroma Hurmuzi. Bin Khallad yang terkenal dengan Roma Hurmuzi. Berarti ini tidak Arab, melainkan itu ajam, bangsa Romawi, Roma Hurmuzi. Bi fathil mim wad dhammi wal ha'i wa sukunir ra'i asaniyati wa dhammil mimi asaniyah. Itu harokatnya. Roma Hurmuzi, dengan di fathah mim, di dhammah ha, di sukun ra-nya yang dua, kemudian di dhammah mimnya. Fa innahu awwala man sannafa fi istilahi hadzal fan, bahwasanya beliaulah orang pertama kali yang mengarang ilmu ini. Paham? Kalau orang yang pertama kali membukukan hadis siapa? Pelajaran kemarin yaitu Muslim Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, atas perintah sang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau yang pengarang pertama kali ilmu mustalahul hadis yaitu ini Abu Muhammad Al-Hasan Ar-Roma Hurmuzi. Fadlu ilmil hadithi wa syarafu ahlihi, keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan ahli ilmu hadis. Di sini sangatlah banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu hadis dan ahli ilmu hadis. Yang pertama itu hadisnya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Utama-utama manusia terhadapku, yaitu dia lebih dekat posisinya kepada Nabi di hari kiamat, aksaruhum alayya sholatan, yaitu yang paling banyak membaca sholat. Nah, di sini orang itu bisa mengetahui bahwasanya bisa mengamalkan membaca sholawat sebanyak-banyak mungkin, sedangkan fadilahnya itu sangatlah banyak. Itu bisa tahu bagaimana? Ya, pastinya dia adalah orang yang mempelajari hadis dan orang tersebut menjadi ahli hadis. Ketika demikian, dia pastinya selalu menjalankan amal ini, selalu mengamalkan untuk membaca sholawat terus. Nah, ini termasuk keutamaan ilmu hadis dan ahlinya tadi. Kemudian hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballighin aw amin sami'. Allah Subhanahu wa taala memancarkan seseorang tatkala dia sudah mendengarkan dariku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hadis, kemudian dia mau menyampaikan seperti yang dia dengar tanpa merubah apapun, farubba muballighin au aminasami. Banyak sekali orang yang disampaikan, maksudnya diberi penjelasan, itu dia lebih paham daripada orang yang mendengarkan. Seperti kita
seperti kalian belajar di sini. Mungkin kalian paham ketika mendengarkan penjelasan saya. Kemudian ada teman kalian yang tidak mengikuti kajian ini. Habis itu kalian jelaskan lagi, ternyata teman yang kalian sampaikan tadi itu lebih paham daripada orang yang mendengar langsung. Nah, itu keutamaannya. Kemudian hadis yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalil mubtilin wa ta'wil jahilin. Bahwasanya ilmu ini, agama ini, ilmu ini akan ditanggungjawabkan kepada setiap generasi yang adil, dan wayan fauna akan dibersihkan, wayan fauna anhu tahrifal ghalin akan dibersihkan, dijauhkan dari orang yang merubah ilmu ini, agama ini, yaitu orang yang sampai melewati batas. Wantihalal mubtilin, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan agama ini dari cara orang yang mau merubah, yaitu orang-orang yang batil. Kemudian wa ta'wilil jahilin, dan takwilnya atau tafsirannya orang-orang yang bodoh. Maka dari itu, ketika kalian ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah ini, agama ini, hadis, Al-Quran dan lain sebagainya, otomatis Allah Subhanahu wa taala telah memilih kalian. Semoga kita termasuk daripada orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadis bayanu adalati ahlil hadis, dan dalam hadis ini menjelaskan tentang keadilan ahli hadis. Semoga kita menjadi orang yang adil, diberi taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab.